Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 48 Perakitan Mobil. Mereka tidak memiliki persediaan di tangan mereka. Jika jumlahnya besar, itu akan sangat merepotkan. Tapi mereka sudah berjanji pada Feng Yu bahwa mereka bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Feng, kami bisa mendapatkan mobil bekas untukmu tetapi tidak dalam jumlah besar. Kata Kirilenko malu. Feng Yu mengangkat alisnya dan berkata, sudahlah. Anda hanya memilih mobil-mobil mewah yang akan dilakukan. Mercedes, BMW, Volga, atau mobil sport seperti Ferrari, Lamborghini, Dell. Saya hanya menginginkan yang mahal. Jika Kirilenko mendapatkan lada atau sesuatu, tidak akan ada keuntungan untuk Feng Yu. Negara-negara Eropa memiliki tarif yang lebih rendah antara satu sama lain. Perbedaan harga untuk BMW di Uni Soviet dan Cina bisa lebih dari 2 kali lipat. Feng Yu akan membawa mobil-mobil mewah bekas dari Uni Soviet, dan dia akan memperbarui dan memperbaiki mobil-mobil ini di Cina. Dia kemudian akan menjualnya 2 kali lipat dari harga biayanya. Dia tidak khawatir bahwa tidak akan ada pasar untuk mobil-mobil ini. Feng, selain mobil bekas, kamu mau yang lain. Mesin yang diproduksi di negara kita sangat bagus dan maju. Anda tertarik? Tanya Kirilenko. Feng Yu berpikir sebentar dan berkata, lalu aku ingin beberapa suku cadang. Misalnya, suku cadang untuk mesin yang digunakan dalam pertanian dan suku cadang untuk traktor. Pihak saya masih melakukan riset pasar. Saya akan memberitahu Anda ketika saya membutuhkan hal-hal lain. Tidak masalah, kita dapat dengan mudah mendapatkan hal-hal ini. Jawab Kirilenko. Mereka semua lega. Dengan latar belakang dan koneksi mereka, mereka dapat dengan mudah mendapatkan suku cadang untuk Feng Yu. Kali ini mereka hanya memiliki 500.000 rubel dan membeli barang senilai 1 juta rubel. Feng Yu memiliki 1 juta rubel dan meminta barang senilai 1,5 juta rubel. Cara berbisnis seperti ini, memungkinkan kedua belah pihak untuk membeli lebih banyak barang sekaligus. Transaksi masih akan dicatat dalam pembukuan tetapi hanya sebagian dari uang yang akan disetorkan ke akun mereka. Setelah menyelesaikan perincian perdagangan mereka, Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, setiap kali Anda mengangkut begitu banyak barang kembali, bagaimana Anda membayar pajak? Barang-barang yang dibeli Kirilenko setiap kali sangat beragam dan ditumpuk bersama di gerbong kereta. Feng Yu sangat ingin tahu tentang bagaimana Kirilenko melewati bea cukai dan bagaimana ia membayar pajak. Kirilenko mengedip pada Feng Yu dan berkata, barang-barang itu adalah perlengkapan militer. Kami tidak perlu membayar pajak. Sial, orang-orang ini lebih tak tahu malu daripada yang dia bayangkan. Mengangkut barang-barang ini kembali sebagai perlengkapan militer dan menguntungkan diri sendiri. Bisakah Feng Yu juga menghindari pajak? Tentu saja tidak. Perusahaannya adalah perusahaan swasta dan wajib membayar pajak. Meskipun tarifnya jauh lebih murah untuk mobil bekas daripada yang baru, mereka masih sangat mahal. Feng Yu juga bertanya tentang tarif pajak untuk suku cadang logam dan pajaknya juga tidak rendah. Bagaimana dia bisa menghindari pajak secara legal? Feng Yu telah memikirkan masalah ini ketika dia ingin melakukan bisnis mobil mewah bekas. Dia telah berdiskusi dengan pengacara dan menyimpulkan bahwa dia dapat mengimpor mobil-mobil ini sebagai barang lain. Meskipun ia masih harus membayar pajak, pajak akan menjadi lebih murah dan sah 90%. Mengimpor mobil harus membayar pajak tetapi bagaimana dengan mengimpor suku cadang mobil atau mengimpor logam bekas? Jika semua ban dan kursi dilepas dari mobil, mobil akan dianggap sebagai logam bekas. Ban dan kursi kemudian dapat diimpor sebagai bagian. Setelah logam bekas dan bagian tiba, mereka dapat dipasang kembali ke dalam mobil. Pajak 50% atau 60% akan diturunkan menjadi di bawah 20%. Ini celahnya. Selama dia mampu melakukannya 3 hingga 5 kali, 1 juta rubel milik Feng Yu akan menjadi beberapa juta atau bahkan lebih dari 10 juta. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki dana untuk memasuki pasar keuangan China sebagai salah satu dari anak laki-laki besar. Bab 48 Perakitan Mobil. Kirilenko dan timnya kembali ke Uni Soviet segera setelah menandatangani kontrak. Mereka telah meninggalkan detail kontak mereka untuk Taihua Trading. Dengan cara ini,
Taihua Trading dapat menghubungi mereka setelah pengadaan barang selesai, dan Kirilenko dapat mengatur transportasi. Kirilenko juga akan membantu Feng Yu untuk mencari hal-hal yang ia inginkan di Uni Soviet dan akan menghubunginya untuk melihat apakah ia mau menerima harga yang mereka tawarkan. Feng Yu menyerahkan pengadaan barang kepada Li Xiqiang dan seluruh stafnya. Mereka kembali ke pemasok yang telah bekerja dengan mereka sebelumnya. Harga sama dengan yang terakhir kali. Jika pemasok tidak setuju, mereka akan mencari pemasok baru. Sementara Li Xiqiang dan staf lainnya sibuk dengan pengadaan, Feng Yu pergi ke pabrik motor bersama Wu Zigang. Manajer Feng, apakah ini tentang kemajuan pesanan? Yakinlah, tidak akan ada keterlambatan dalam pesanan Anda. Bahkan, angkatan kedua juga selesai, kata Direktur Li. Selamat, saya mendengar bahwa direktur pabrik lama akan pensiun dan Anda akan dipromosikan untuk mengambil alih posisinya. Kata Feng Yu, Direktur Li saat ini adalah wakil direktur faktor motor. Orang kedua di pabrik. Hahaha, belum diputuskan. Meskipun Direktur Li mengatakan demikian, dia tersenyum tanpa henti. Direktur pabrik tua telah meminta pensiun dini karena penyakitnya. Dengan demikian, Direktur Li berada di posisi terdepan untuk posisi ini. Dia telah membuktikan kemampuannya dengan membalik pabrik dari kerugian menjadi keuntungan. Siapa lagi yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi itu? Saya datang ke sini hari ini karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberi selamat kepada Anda. Kedua, apakah untuk memeriksa kemajuan produksi dan terakhir, adalah menanyakan apakah pabrik motor tertarik untuk melakukan bisnis perakitan mobil. Kata Feng Yu, perakitan mobil. Saya rasa tidak. Direktur Li menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia ingin melakukannya tetapi dia tidak bisa. Pabriknya memiliki banyak pekerja terampil tetapi keahlian mereka tidak di mobil. Pabrik juga tidak mampu membeli jalur produksi perakitan mobil. Itu tidak rumit dan tidak membutuhkan mesin besar. Itu hanya memasang beberapa ban dan kursi, dan semprotkan lukisan. Saya pikir pekerja Anda harus bisa melakukannya dengan benar. Feng Yu tersenyum dan berkata, bahkan Feng Yu sendiri mampu memasang ban dan jok. Bagaimana mungkin pekerja terampil tingkat 8 dari pabrik motor ini tidak tahu? Hanya ban dan kursi. Saya tidak mengerti maksud Anda. Direktur Li menjawab. Feng Yu menjelaskan kepada Direktur Li. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengimpor beberapa batch, scrap metal, dan kemudian dirakit menjadi sebuah mobil, memperbarui eksterior dan kemudian menjual. Kuantitasnya tidak banyak tetapi dia membutuhkan beberapa pekerja dan tempat untuk melakukan perakitan. Apakah ini legal? Direktur Li bertanya dengan khawatir. Undang-undang tidak mengatakan bahwa ini ilegal. Saya akan mendapatkan izin untuk menjual mobil. Anda hanya memberitahu saya berapa banyak Anda menagih saya untuk setiap mobil. Jawab Feng Yu. Aku harus mengadakan pertemuan dengan para direktur lainnya terlebih dahulu. Bisakah saya menghubungi Anda lagi besok? Direktur Li bertanya. Feng Yu bangkit dan berkata, tidak masalah. Jika Anda tidak ingin melakukannya, saya bisa pergi ke pabrik Bing Fei. Mereka juga memproduksi mobil sendiri. Setelah Feng Yu pergi, Direktur Li segera memanggil semua direktur bengkel untuk mengadakan pertemuan untuk membahas apakah mereka harus mengambil pekerjaan ini, dan jika demikian, berapa biaya yang harus mereka tanggung. Ketika Direktur Lokakarya mendengar bahwa ada pekerjaan baru, mereka semua mulai bersaing untuk pekerjaan ini. Mereka tidak peduli apakah itu legal atau ilegal. Bahkan jika itu ilegal, kontrak akan ditandatangani dan Taihua Trading masih harus membayar mereka. Jika Taihua Trading tidak dapat membayar mereka, mereka selalu dapat menyita mobil sebagai pembayaran mereka. Juga, pabrik motor adalah perusahaan milik negara dan mereka dapat dengan mudah mendorong semua tanggung jawab kepada Taihua Trading. Apa yang bisa dilakukan pemerintah kota terhadap mereka? Jika pemerintah kota tidak mengizinkan pabrik untuk melakukannya, atau menghukum mereka, maka baiklah. Pemerintah kota dapat membayar sendiri upah pekerja. Diskusi ini bahkan tidak berlangsung semenit dan itu menjadi kompetisi di antara lokakarya untuk mendapatkan pekerjaan. Memasang ban dan kursi jauh lebih mudah daripada memasang generator besar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bagaimana melakukannya? Feng Yu telah mengatakan bahwa dia akan pergi ke pabrik Bing Fei jika mereka tidak ingin mengambil pekerjaan ini. Mengapa mereka harus memberikan kesempatan ini kepada mereka? Selama ini, pabrik Bing Fei lebih baik daripada mereka.
Mengatakan bahwa pabrik motor tidak punya uang tidak sepenuhnya benar. Akun itu memiliki banyak uang yang merupakan hibah yang diberikan oleh negara untuk tujuan penelitian. Mereka tidak bisa menyentuh hibah itu. Ada juga banyak kredit macet. Para pemimpin pabrik motor telah mengalami banyak tekanan. Karena ada pekerjaan sekarang dan uang masuk, bagaimana mereka bisa menolak? Lihat saja kipas angin Wind and Rain. Para kipas angin telah menjual dengan baik di pasar dan segera, para kipas angin akan dijual di seluruh negeri. Tidak ada yang punya keluhan bahwa kipas angin ini adalah barang inferior dan reputasi pabrik belum ternoda. Feng Yu ini masih cukup bisa diandalkan ketika melakukan bisnis. Pada sore hari, Feng Yu menerima telepon dari Direktur Li secara pribadi. Pabrik motor bersedia mengambil pekerjaan tetapi kuantitasnya tidak boleh terlalu kecil. Harus ada setidaknya 30 mobil setiap kali dan keuntungan mereka tidak boleh kurang dari 1000 RMB per mobil. Feng Yu setuju. Meskipun biaya pabrik motor agak tinggi, itu masih dapat diterima. Setelah mobil-mobil ini dikirim kembali, dirakit dan diperbaharui, keuntungannya bisa beberapa juta RMB. Feng Yu juga mengatakan kepada Direktur Li bahwa mobil yang diperbarui akan disimpan sementara di pabrik motor dan dia akan membayar mereka untuk biaya persediaan. Maksimal 1 bulan dan dia akan mengumpulkan mobil. Setelah 2 hari, Kirilenko akhirnya menelepon tetapi itu bukan kabar baik. Feng Yu tidak tahu bahwa selama era ini, Uni Soviet sama dengan Cina sebelumnya, di mana mereka memiliki kebijakan tertutup dan mereka mandiri. Mobil paling populer di Uni Soviet adalah Poronas, Lada, dan Volga, serta sejumlah kecil mobil. Feng Yu memberitahu Kirilenko bahwa dia tidak menginginkan mobil Soviet. Itu berarti hanya ada mobil impor Inggris dan mobil Jepang yang tersisa. Mobil-mobil Jepang di Uni Soviet sebagian besar diselundupkan dan sebagian besar adalah pengendara tangan kanan. Karena itu, mobil Jepang masih perlu melakukan banyak modifikasi. Pada mobil Inggris dapat memenuhi persyaratan Feng Yu. Feng Yu agak kecewa. Dia hanya bisa mengimpor mobil satu negara. Mengapa Uni Soviet tidak dapat mengimpor mobil Jerman, mobil Prancis, atau mobil Eropa lainnya? Baru kemudian terpikir olehnya bahwa hubungan Uni Soviet dengan Jerman dan Prancis tidak terlalu baik. Bahkan jika ada mobil dari negara-negara ini, angkanya sangat rendah. Lupakan saja, mobil-mobil Inggris akan berhasil. Tapi apa mereknya? Feng Yu ingin tahu apakah ada merek yang dikenalnya dari kehidupan sebelumnya. Setelah Kirilenko memberitahu Feng Yu tentang merek-merek otomotif Inggris, Feng Yu kembali bersemangat. Rolls-Royce, Jaguar, Aston Martin, Rover, Land Rover, Bentley, dan Lotus. Setiap merek dianggap sebagai merek mobil mewah di kehidupan sebelumnya. Meskipun beberapa merek telah diakuisisi oleh perusahaan lain, nilai merek tetap ada. Saya ingin mobil dari semua merek ini. Selama sasis mobil, mesin, dan komponen inti lainnya tidak memiliki masalah, yang lain tidak masalah. Saya akan menerima apapun yang Anda dapatkan. Feng Yu berkata dengan bersemangat. Feng Yu juga ingin berganti mobil. Lada tua ini harus dibuang dan diganti dengan Rolls-Royce, Aston Martin atau Land Rover. Kirilenko memberitahu Feng Yu tentang harga mobil. Kirilenko telah menghubungi seorang pengusaha yang berspesialisasi dalam mobil bekas merek Inggris. Terakhir kali Feng Yu menandatangani kontrak dengan mereka, mengatakan sesuatu yang membuat mereka merasa dipermalukan. Jadi, Kirilenko dan mitra bisnisnya mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan Feng Yu mempermalukan mereka lagi. Pengusaha itu tidak ingin menjual mobilnya kepada mereka karena harga yang mereka tawarkan terlalu rendah. Tetapi generasi kedua perwira Angkatan Darat Uni Soviet ini mengatakan kepadanya bahwa mobil-mobil ini untuk penggunaan militer dan jika ia harus menjual mobil-mobil itu dengan harga murah. Kalau tidak pokoknya, harga mobil paling rendah. Harga yang biasa untuk mobil-mobil ini adalah sekitar 100.000 hingga 200.000 rubel. Sekarang, mobil-mobil ini hanya kurang dari 60.000 rubel. Kirilenko memiliki sedikit lebih dari 30 mobil sekarang dan total harga lebih dari 1,5 juta rubel. Feng Yu langsung setuju. Dia bisa melupakan suku cadang alat pertanian itu untuk semua mobil ini. Feng Yu kemudian meminta Kirilenko untuk mengirim mobil-mobil ini sesegera mungkin. Dia akan mentransfer perbedaan harga. Begitu mobil-mobil ini diperbaharui, aset Feng Yu akan berlipat ganda. Bab 49 Penantian.
Produksi untuk kipas listrik sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, semua pesanan selesai. Para distributor yang telah menandatangani kontrak mengumpulkan sejumlah barang terakhir mereka. Perusahaan perdagangan Taihua sekarang memiliki beberapa juta RMB di rekening bank. Ada beberapa merek lain dari kipas listrik murah yang muncul di Provinsi Selatan tetapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Karena kipas angin Wind and Rain sudah menduduki pasar kota-kota besar, tidak ada pasar untuk kipas angin murah ini. Namun, merek-merek murah ini fokus pada kota-kota kecil dan desa-desa, dan mereka masih melakukannya dengan cukup baik. Feng Yu sangat puas. Distributor ini telah belajar dari Bing City. Mereka menandatangani kontrak dengan departemen store besar terlebih dahulu dan mendapat keuntungan penggerak pertama. Setidaknya untuk tahun ini, tidak ada pabrik kipas listrik lain yang bisa bersaing dengan kipas angin dan hujan. Kipas angin Wind and Rain berada jauh di depan dalam hal penjualan dan keuntungan. Feng Yu bukan satu-satunya yang mendapatkan banyak uang. Para distributor juga mendapat banyak uang. Di selatan, perkembangan kota-kota, ukuran populasi, dan suhu lebih tinggi daripada kota Bing. Distributor menaikkan harga sebesar 15% dan para kipas angin masih menjual dengan cepat. Beberapa distributor masih memesan lebih banyak kipas angin. Barang-barang untuk Kirilenko telah dimuat ke gerbong kereta dan terdaftar sebagai produk, makanan dan tekstil, pada dokumen ekspor. Dengan bantuan kantor perdagangan luar negeri, semuanya berjalan lancar. 500.000 rubel ditransfer ke rekening bank perusahaan. Manajer Zhu sangat senang mengetahui berita ini. Bos muda ini benar-benar mampu. Dalam waktu sesingkat itu, ia mendatangkan 500.000 rubel. Para pemimpin di kantor perdagangan luar negeri juga senang. Mereka mampu menunjukkan hasilnya kepada para pemimpin provinsi. Feng Yu menginginkan setidaknya 30 mobil per pengiriman. Jadi, untuk gelombang pertama, Kirilenko membuat beberapa penyesuaian. Dia menambahkan beberapa Toyota Crown Jepang ke pengiriman nilai total untuk mencapai sekitar 1 juta rubel. Feng Yu juga mengirim pembayaran ke rekening bank perusahaan Kirilenko. Direktur Zhao. Oh tidak, saya harus memanggil Anda Chief Engineer Zhao sekarang. Direktur pabrik Zhao, suku cadangnya hampir mencapai kota Bing. Apakah truk Anda siap untuk mengambilnya? Feng Yu bertanya melalui telepon. Hahaha, ini wakil kepala insinyur. Bagian-bagiannya ada di sini. Sisi saya siap dan saya akan mengirim truk saya sekarang. Direktur Zhao senang. Diumumkan kemarin bahwa dia dipromosikan menjadi wakil kepala insinyur. Promosinya dapat dianggap karena kredit Feng Yu. Semua mobil bekas dikirim ke pabrik motor untuk perakitan, pengecatan, pembersihan, dan perbaikan. Pabrik bahkan memilih sekelompok pekerja yang memiliki pengetahuan tentang mobil bersama. Ini untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Mereka masih ingin melanjutkan kerjasama mereka dengan Feng Yu. Mobil-mobil ini akan selesai 1 minggu dan Feng Yu akhirnya punya waktu untuk kembali ke pertanian. Pemberitahuan penerimaan sekolah menengah diumumkan. Butuh 3 jam bagi Feng Yu untuk sampai ke pertanian. Baru saja hujan sehari sebelumnya dan jalannya agak berlumpur. Lada tuanya hampir terjebak di lumpur beberapa kali. Feng Yu sudah memutuskan bahwa dia akan menjaga Land Rover dari kumpulan mobil bekas untuk dirinya sendiri. Lina perlahan berjalan pulang dari sekolah. Dia mendapat pemberitahuan penerimaan SMA-nya. Dia diterima di sekolah menengah terbaik di kota Bing. Tapi hal yang membuatnya lebih bahagia adalah Feng Yu juga diterima di sekolah menengah yang sama dengannya. Sebanyak 4 orang diterima di sekolah tinggi itu. Salah satu dari mereka selalu menjadi siswa terbaik di sekolah mereka. Itu normal bagi siswa untuk memasuki sekolah menengah terbaik. Lina tahu dia berprestasi baik untuk ujian penerimaan, jadi itu tidak mengejutkan baginya untuk diterima. Adapun penerimaan Feng Yu ke sekolah itu, dia tidak ingin tahu alasannya. Namun, bagaimana Wen Dongjun diterima juga? Alasan yang diberikan guru sekolahnya adalah sangat sedikit orang yang mendaftar untuk sekolah menengah itu tahun ini dan Wen Dongjun beruntung. Para siswa yang memiliki skor lebih baik daripada Wen Dongjun, tetapi tidak berani mendaftar, pasti menyesal sekarang. Para guru juga merasa kasihan kepada para siswa tersebut. Tingkat kelulusan sekolah menengah itu sangat tinggi dan tidak ada ujian masuk universitas. Lina tersenyum sambil berjalan. Dia akan berada di sekolah yang sama dengan Feng Yu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan berada di kelas yang sama dengannya.
Akan lebih baik jika dia duduk di sampingnya. Ketika dia ingat bahwa Feng Yu tidak menghubunginya untuk waktu yang lama, dia menjadi sedikit marah. Feng Yu telah pergi ke kota Bing selama 1 bulan dan masih belum kembali. Bukankah Wen Dongjun kembali beberapa minggu yang lalu? Mengapa Feng Yu membutuhkan waktu yang lama? Lupakan. Jika Feng Yu kembali hari ini, dia tidak akan marah padanya. Tetapi apakah dia akan kembali hari ini? Tanduk, tanduk. Klakson mobil terdengar di belakangnya dan Lina bergerak ke sisi jalan. Tidak banyak mobil di jalan. Ada apa dengan klaksonnya? Pamer. Peluit serigala terdengar dari belakang. Lina akhirnya marah. Bagaimana bisa seseorang benar-benar berperilaku seperti penjahat dan membawa kebebasan bersamanya di jalan? Ketika dia berbalik dan ingin mulai memarahi, dia tersenyum. Fang Yu, ini Fang Yu. Dia kembali. Lina, kemana kamu pergi? Pemberitahuan masuk dikeluarkan. Feng Yu bertanya dengan kepala keluar dari jendela mobil. Iya nih, Anda baru saja kembali. Lina menjawab. Ya, saya mengemudi selama 3 jam. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu harus mengumpulkan pemberitahuan di mana. Bisakah Anda membawa saya ke sana? Tanya Feng Yu. Sekolah itu sangat besar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana harus mengumpulkan pemberitahuan? Namun, Lina tidak mengungkap kebohongan Feng Yu dan berjalan menuju mobil. Feng Yu turun dari mobil dan membuka pintu untuk Lina, silakan masuk. Di mana kamu mendapatkan mobil? Anda tahu cara mengemudi? Lina bertanya dengan rasa ingin tahu. Di seluruh pertanian, hanya pejabat pemerintah yang memenuhi syarat untuk mengendarai mobil jenis ini. Meskipun keluarga kaya juga mengemudi, mobil yang mereka beli kebanyakan adalah jeep domestik yang murah. Saya membelinya. Mobilnya nyaman. Duduklah rapat. Ayo pergi. Bagaimana keterampilan mengemudi saya? Aku mengatakan padamu kebenarannya. Saya telah mengemudi selama lebih dari 10 tahun. Feng Yu berkata dengan bangga. Omong kosong. Berapa usia Anda sekarang? Pernahkah Anda melihat mobil ketika Anda masih muda? Lina bertanya sambil memutar matanya. Feng Yu tersenyum dan tetap diam. Dia benar-benar memiliki pengalaman mengemudi selama lebih dari 10 tahun, tetapi itu adalah kehidupannya sebelumnya. Ini untukmu. Saya melihat ini dan berpikir itu akan terlihat bagus untuk Anda, jadi saya membelinya. Feng Yu berkata sambil memberikan jepit rambut merah muda dengan busur ke Lina. Siapa yang mau hadiahmu? Lina berkata dan dia mengambil jepit rambut dari Feng Yu. Dia tidak sabar untuk mengenakan klip di kepalanya. Feng Yu menyesuaikan kaca spion agar Lina mengagumi jepit rambut di kepalanya. Dia ingin memberi Lina hal-hal lain, seperti pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Tapi Lina masih tinggal di pertanian dan jika dia mengambil hadiah Feng Yu, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang tuanya? Jepit rambut ini adalah hadiah yang lebih cocok. Itu murah dan Lina akan bisa menjelaskan kepada orang tuanya. Yang terpenting, Lina suka jepit rambut. Feng Yu memandang Lina. Senyumnya bisa membuat orang lupa tentang kekhawatirannya. Apa yang selalu kamu lihat padaku? Lina menundukkan kepalanya dan tersipu. Feng Yu menggodanya dan berkata, saya melihat di kaca spion. Saya perlu melihat apakah ada mobil di belakang. Lina berhenti sejenak dan menatap Feng Yu dengan marah. Hahaha, aku hanya menggodamu. Saya terus memandang Anda karena Anda cantik. Kata Feng Yu. Wajah Lina menjadi lebih merah, kepalanya menunduk lebih rendah dan berkata, omong kosong. Feng Yu tersenyum dan tidak menjawabnya. Dia mengemudi perlahan ke sekolah. Catatan penulis, beberapa orang berkata bahwa mobil-mobil Inggris semuanya adalah drive kanan. Ini benar. Tetapi untuk mobil-mobil yang diekspor ke Uni Soviet dipastikan drive sebelah kiri. Saya sudah mengkonfirmasi dengan gambar. Sama seperti mobil Jepang. Mobil Jepang juga drive kanan tetapi ketika mereka mengekspor mobil drive kiri ke Cina. Bab 50 bermain di tepi sungai. Di sekolah, Feng Yu mengumpulkan Wen Dongjun dan pemberitahuan penerimaannya. Dia ingin tinggal sebentar dengan Lina tetapi dia harus pulang pada siang hari. Setelah Feng Yu pergi, para guru bergosip di belakang punggungnya. Keluarga anak itu memukul lotre. Saya mendengar bahwa saudara perempuannya menemukan pacar yang kaya. Lihatlah mobil yang dikendarai Feng Yu. Itu sama dengan pejabat pemerintah. Guru-guru wanita itu, khususnya, menyesali nasib mereka. Mengapa mereka tidak dapat menemukan pacar yang kaya?
Di era ini, selama seseorang berani, mau menanggung kesulitan, berbisnis pasti akan menghasilkan lebih banyak daripada bekerja untuk orang lain. Feng Yu tidak peduli dengan hal ini. Ayo pergi dan bermain di tepi sungai besok. Aku akan menjemputmu. Feng Yu berkata kepada Lina. Aku tidak bisa. Orang tua saya tidak akan mengizinkan saya. Jawabnya, bukan hanya kita. Beritahu orang tua Anda bahwa itu adalah teman sekelas yang berkumpul. Hanya ada 4 dari kita yang diterima di sekolah menengah ketiga. Kita harus saling menjaga. Anda cukup memberitahu orang tua Anda ini dan mereka pasti akan mengizinkan Anda pergi. Saya akan meminta Liu Kun untuk pergi juga. Kata Feng Yu. Lina juga ingin keluar dan bermain. Dia mengangguk dan bertanya, lalu, jam berapa besok? Pukul 8 pagi. Kita bisa piknik di siang hari dan aku akan mengirimmu kembali sebelum malam tiba. Jawab Feng Yu. Kembali ke rumah, Lina memberitahu ibu dan ayahnya, dan mereka benar-benar setuju. Dia akan menghadiri sekolah menengah di kota. Mereka harus saling menjaga dan tidak diintimidasi oleh siswa lain dari kota. Feng Yu mengundang Liu Kun dan dia juga setuju. Liu Kun agak bersemangat ketika mendengar bahwa Feng Yu akan mengemudikan jeep untuk menjemput mereka. Dia belum pernah duduk di jeep sebelumnya. Mom, Dad, aku kembali. Teriak Feng Yu ketika dia sampai di rumah. Oh, anakku sudah kembali. Apakah kamu sudah makan siang? Katakan apa yang ingin kamu makan dan aku akan pergi dan memasak. Kata Zhang Muhua. Dia sangat senang melihat Feng Yu. Feng Yu telah tinggal 1 bulan di kota Bing dan dia agak tidak terbiasa tidak memiliki putranya di sisinya. Semangkuk mie untuk makan siang bisa dilakukan. Bisakah kita makan kue di malam hari? Feng Yu bertanya. Oke, kamu duduk dan menonton TV dulu. Jawab Zhang Muhua. Di mana ayah? Tanya Feng Yu. Dia pergi memancing dengan Paman Sun. Sekarang dia mendapat jeep, dia terus pamer. Ikan yang dia tangkap bahkan tidak cukup untuk bensin. Jawab Zhang Muhua. Feng Yu tersenyum. Berapa biaya bensin? Ngomong-ngomong, jumlah penghasilan Feng Yu dalam sebulan sudah cukup bagi orang tuanya untuk menghabiskan 1 tahun. Pada sore hari, Feng Yu memberikan pemberitahuan penerimaan kepada Wen Dongjun dan keduanya memainkan Super Mario Bros. Sepanjang sore. Karena putranya diterima di sekolah menengah terbaik di kota itu, sekolah menengah ketiga, Wen Deguang membiarkan mereka bermain. Keesokan paginya, Feng Yu mengisi bensin jeep, menjemput Wen Dongjun, Lina dan Liu Kun dan pergi ke tepi sungai. Begitu sampai di sungai, Wen Dongjun menanggalkan pakaiannya, hanya mengenakan celana pendek dan memegang tabung, bergegas ke air. Liu Kun juga sama. Feng Yu dan Lina hanya membawa pancing dan jaring dan perlahan-lahan berjalan ke tempat teluk air untuk memancing. Tepian sungai, angin sepoi-sepoi, rumput, air, Willow menangis, cerah. Pemandangan ini seindah lukisan. Lina duduk diam di samping Feng Yu. Dia mengenakan gaun kuning cerah dan jepit rambut merah muda yang diberikan oleh Feng Yu kemarin. Feng Yu masih mengagumi kecantikan Lina ketika splash. Air terciprat ke wajah Feng Yu. Momen indah ini hancur. Berhenti memancing. Datang dan mainkan di perairan. Airnya tidak dingin. Kata Wen Dongjun. Wajah Wen Dongjun tiba-tiba menjadi sangat menjengkelkan. Guyuran. Liu Kun juga memercikkan air ke Feng Yu. Feng Yu benar-benar menyesali keputusannya untuk meminta keduanya. Setelah beberapa cipratan, Feng Yu menjadi kesal dan melepas pakaian. Dengan hanya mengenakan celana pendek, ia memasuki air dan mulai memercikkan air pada mereka berdua. Segera, Lina juga memasuki air untuk bermain. Gaun Lina cepat basah dan Feng Yu buru-buru berteriak berhenti. Dia berdiri di depan Lina dan memintanya untuk pergi ke 1 set pakaian di jeep. Gaun ini bisa dibiarkan di atap untuk dijemur. Gaun ini basah dan menempel di tubuh Lina. Feng Yu dapat melihat tetapi dia tidak membiarkan orang lain melihat. Ayo, aku akan mengajarimu cara berenang. Feng Yu menarik Lina dari kedua orang idiot itu. Lina memasuki air lagi dan Feng Yu perlahan membawanya ke bagian yang lebih dalam dari sungai. Mereka berhenti ketika permukaan air mencapai sedikit di atas leher mereka. Lina menempel di lengan Feng Yu dan tidak berani melepaskannya. Percayalah kepadaku. Santai dan perlahan angkat kaki Anda. Aku akan memelukmu, kata Feng Yu. Lina menggelengkan kepalanya. Jika dia mengangkat kakinya, bukankah dia akan minum air sungai?
Feng Yu tiba-tiba melayang dan menatap Lina. Lina kehilangan cengkeramannya di tangan Feng Yu dan jatuh ke belakang. Tapi Feng Yu memegang pinggang Lina dengan kedua tangannya dan perlahan membantu Lina melayang di atas air. Jangan takut, aku di sampingmu lihat, ini sangat mudah. Selama Anda tidak takut, Anda bisa melayang. Guru kami mengatakan sebelumnya, kerapatan tubuh manusia lebih rendah dari kerapatan air, oleh karena itu kita bisa mengapung. Kata Feng Yu. Lina berhenti menggapai-gapai tangan dan kakinya. Dia perlahan-lahan santai dan menemukan dirinya benar-benar mengambang di atas air. Tapi bagaimana aku bisa berbalik? Dia bertanya. Perlahan putar pinggang Anda. Aku akan memelukmu, jangan khawatir. Kata Feng Yu. Ketika Feng Yu memeganginya, tangannya secara tidak sengaja menyentuh pantat Lina. Lina panik dan mulai menggapai-gapai lengannya lagi. Maaf, itu kecelakaan. Feng Yu meminta maaf. Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Lina menutup matanya dan berbisik. Tidak keberatan. Apakah ini dorongan? Dipercik. Segenggam air memercik ke kepala Feng Yu. Apa yang kalian lakukan di sini? Datang dan mainkan bersama. Brengsek. Itu adalah Wen Dongjun yang idiot lagi. Aku mengajarinya cara berenang. Anda pergi dan bermain dulu. Kami akan bergabung denganmu sebentar lagi. Feng Yu berteriak sambil menyeka air dari wajahnya. Kamu mengajar berenang. Akulah tuannya. Saya tahu bagaimana berenang ketika saya berusia 3 dan ketika saya berusia 5 tahun, saya mandi di sungai. Nama panggilan saya adalah, ikan putih dari sungai. Kata Wen Dongjun dengan bangga. Berenang dengan ban-ban dalam dan masih memiliki keberanian untuk mengatakan dia adalah, ikan putih dari sungai. Feng Yu menunjuk ke punggung Wen Dongjun dan berteriak, lari, ada ular. Wen Dongjun ketakutan dan dengan putus asa melambaikan tangannya sebentar. Percikannya tinggi tetapi dia hanya berenang 1 meter. Feng Yu mencibir Wen Dongjun, bahkan kura-kura lebih cepat daripada kamu. Ikan putih. Liu Kun menghampiri Wen Dongjun dan berkata, dia hanya menggodamu. Tidak ada ular. Ayo ke sana. Ada perangkap udang, sangkar panjang, memancing udang. Feng Yu berbalik ke arah Lina dan menggosok tangannya bersama-sama, ayo, mari kita lanjutkan pelajaran berenang kita. Aku lelah, Anda membantu saya. Saya akan mencuci Cherry dan Prem. Mari kita makan sesuatu, kata Lina. Keparat, itu semua kesalahan Wen Dongjun. Ganggu rencanaku. Feng Yu membantu Lina perlahan berdiri dan berjalan kembali ke pantai. Lina pergi ke bagian belakang jeep, mengeringkan pakaian dan celana pendeknya, dan mengambil buah ke tepi air. Saat dia mencuci buah-buahan, Feng Yu kembali ke tempat memancing dan menarik pancing. Umpannya sudah habis dimakan. Untungnya, Wen Dongjun dan Liu Kun mencuri ikan di perangkap ikan. Meskipun ikannya kecil, itu sudah cukup bagi mereka. Mereka membuat api kecil dan mulai memanggang ikan menggunakan cabang pohon kecil. Keempatnya duduk bersama dan mulai memakan ikan. Selain ikan bakar, ada ham panggang, domba panggang, kerang bakar dan udang bakar. Setelah kenyang, mereka berbaring di rumput dan mulai berbicara tentang impian dan ambisi mereka. Saya ingin menjadi ilmuwan dan menciptakan banyak hal baru. Dan saya akan membuat roket, kata Liu Kun dengan keras. Para ilmuwan itu membosankan. Saya ingin menjadi pejabat pemerintah dan ketika saya menjadi pejabat tinggi, saya akan bertanggung jawab atas Anda. Kata Wen Dongjun. Lina tersenyum dan berkata, saya ingin menjadi guru seperti Tuan Sun. Saya ingin membantu mereka yang tidak mampu belajar. Feng Yu membuka lengannya dan berkata, impian saya adalah menghasilkan uang. Hasilkan banyak uang dan sepanjang jalan, bantu Anda semua mewujudkan impian Anda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.